Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita jumpa kembali pada pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran daring untuk minggu terakhir di bulan puasa atau minggu terakhir di bulan Mei, yaitu tanggal 18 hingga 20 Mei. Untuk kali ini pembelajaran untuk kelas 11 IPS 1, 2, dan 3, yaitu KD terakhir tentang mitigasi gempa. Untuk kali ini kita akan mempelajari yang ketiga, yaitu tentang lembaga pemerintah yang menangani penanggulangan bencana. Oke. Namun sebelum itu kami informasikan bahwa pembelajaran jarak jauh ini dilakukan untuk bulan Mei tanggal 18 hingga 20. Jadi ini materi yang terakhir. Nanti setelah itu tanggal 22 hingga 25 kita libur Hari Raya Idul Fitri. Kemudian masuk kembali tanggal 26 Mei hingga 2 Juni, daring lagi. Dan nanti kita akan latihan soal untuk memasuki PAT dan ulangan harian sekali lagi. Oke. Kemudian nanti setelah PAT tanggal 3 hingga 12 Juni nanti kalian akan terima rapot tanggal 19 Juni dan akan masuk kembali tahun ajaran baru 2020-2021 tanggal 13 Juli. Berarti jeda dari terima rapot hingga masuk kembali itu libur. Namun demikian, kami pesan tetap, karena ini masih masa pandemi COVID dan belum diketemukan vaksin, maka kalian harus tetap di rumah, jaga kebersihan dengan cuci tangan maupun pakai masker dan jaga jarak. Itu yang selalu harus kalian pegang baik-baik ya. Jangan bosan. Kalaupun jenuh ya cari aktivitas yang apalah ya, misalnya seperti menanam sayuran atau apa saja sehingga yang bisa dimanfaatkan di rumah. Apalagi ini masa pandemi ini banyak banyak yang harus diperhitungkan ya. Nah, maka penerapan seperti gerakan menanam kembali dalam rangka memperkuat kebutuhan hidup itu sangat penting. Atau dalam materi kita pada semester 1 itu yaitu ketahanan pangan. Masih ingat kan? Ketahanan pangan ini sangat penting di masa pandemi seperti ini. Silakan apa yang kalian cari ya, bisa mulai menanam sayur atau memelihara ikan lele dalam bak, drum dan sebagainya ya. Tapi tetap penggunaan yang aman. Seperti itu informasi sebelumnya. Selanjutnya kita akan memasuki materi tentang mitigasi gempa, yaitu mengenal badan pemerintahan yang menangani atau menanggulangi bencana. Ya, masih ingat kan lambang ini? Ya, ini lambang BNPB atau Badan Nasional
Penanggulangan Bencana. Badan ini menangani berbagai bencana. Kita tahu bencana baik alam, sosial maupun teknologi itu dapat terjadi secara tiba-tiba, ya, dimanapun dan kapanpun. Apalagi dunia yang semakin tua ini, tampaknya baik bencana alam maupun sosial itu semakin meningkat, baik secara kualitas maupun kuantitas. Contohnya di saat hujan, itu hujannya intensitasnya tinggi, lalu dibarengi dengan angin yang cukup besar dan guntur yang besar pula. Bahkan kemarin di daerah Yogyakarta atau Sleman itu masyarakat gembar mendengar suara apa yang terlalu besar sekali seperti dentuman. Ternyata setelah diteliti itu dari BV Badan Vulkanologi juga bukan gunung. Nah, itu disinyalir ternyata suara dari guntur. Nah, itu menunjukkan bahwa bencana itu semakin kemari, semakin besar intensitasnya. Nah, bencana itu sendiri ya kita sebagai manusia tidak ingin, ya, kalau bisa tidak ada bencana. Namun demikian, bencana itu merupakan sudah menjadi takdir dalam kehidupan, ya. Sementara bencana itu bagi umat manusia ya dapat merugikan kehidupan, bahkan mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari masyarakat, bahkan bisa mengganggu stabilitas negara. Nah, contohnya bencana yang sedang kita alami saat ini, yaitu bencana COVID-19 ini, pandemi, itu hampir semua sendi kehidupan masyarakat itu lumpuh, ya. Kita bisa lihat bahkan semua pekerjaan itu harus dari rumah. Seperti saat ini kita mengadakan pembelajaran ini dari rumah melalui daring. Itu karena sifat penularan COVID-19 ini sangat luas dan cepat dan mematikan, sehingga kita harus sangat hati-hati dalam beraktivitas agar tidak sampai tertular. Sebab bila tertular, kalaupun sembuh itu juga cacat dan masa pengobatannya pun membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka perlu hati-hati, ya. Oleh karena itu pemerintah perlu sekali membentuk badan yang menangani bencana yang sifatnya nasional, ya. Oleh karena itu melalui peraturan Presiden tahun 2008 nomor 8, pemerintah mencetuskan suatu badan organisasi resmi yang menangani penanggulangan bencana, yaitu yang disebut BNPB, hingga daerah-daerah tingkat kota dan kabupaten. Kalau di daerah namanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, itu harus bekerja secara simultan karena mereka sifatnya profesionalisme. Adapun tugas dari BNPB itu sendiri, yang pertama adalah memberikan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan keadaan darurat, bencana rehabilitasi, dan rekonstruksi secara adil dan setara, ya.
Kemudian yang kedua, menetapkan standarisasi dan kebutuhan penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga, menyampaikan informasi kegiatan penanggulangan bencana kepada masyarakat dalam bentuk peta mitigasi. Jadi masyarakat bisa tahu, oh daerah ini rawan bencana banjir, rawan bencana longsor, rawan bencana kebakaran dan sebagainya. Itu memberikan informasi yang demikian. Yang keempat, melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Presiden setiap sebulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat. Seperti saat ini itu antara BNPB dengan pemerintahan selalu berkomunikasi, ya. Dan kelima, menggunakan dan mempertanggungjawabkan sumbangan atau bantuan nasional maupun internasional. Jadi harus semua tercatat. Yang keenam, mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari pendapatan belanja negara. Kemudian yang ketujuh, melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan 8, menyusun pedoman pembentukan penanggulangan bencana daerah. Adapun fungsi BNPB ini antara lain, yang pertama, merumuskan dan menetapkan kebijaksanaan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Kemudian yang kedua, mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, dan menyeluruh. Nah, dalam pelaksanaannya, dalam menanggulangi bencana ini, BNPB harus bekerja sama dengan ahli lain, banyak badan-badan resmi lain, misalnya BMKG, ini yang sering atau yang menangani meteorologi, ya, karena banjir dan sebagainya banyak disebabkan oleh pada musim penghujan. Kemudian Badan Vulkanologi Kegunung Apian, ini juga yang menangani gempa bumi dan gempa vulkanik. Kemudian korbannya lebih baik ditangani oleh PMI. Untuk keamanan itu TNI dan Polri semua digandeng, ya, agar dalam penanggulangan bencana ini dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Demikian, ya. Nah, pada saat ini BNPB menanggulangi pandemi COVID-19 ini juga menggunakan strategi-strategi, ya. Seperti misalnya, satu, menyarankan semua penduduk untuk meningkatkan imunitas tubuh, ya, dengan cara misalnya ya minum vitamin, mengkonsumsi makanan bergizi, tidur cukup, kemudian olahraga, apalagi, ya, membuat minuman semacam apa, kalau di Jawa itu kita kenal dengan rimpang-rimpang tumbuhan berkhasiat, ya, seperti jahe, kunir, sampai serai, tambah madu, tambah jeruk nipis, itu semua dapat meningkatkan imunitas tubuh. Kemudian yang lain, mematuhi, yang tidak kalah penting ini, mematuhi protokol kesehatan seperti menjaga kebersihan, cuci tangan, ya, setiap aktivitas, apalagi bertemu orang itu harus segera cuci tangan, dan jangan lupa waktu ketemu orang karena harus ada kepentingan tertentu, ya, pakai masker dan jaga jarak ketika
3 ini harus selalu diingat. Itu salah satu untuk mencegah penularan COVID-19 ini. Dan BPNPB juga memetakan perkembangan COVID-19 seperti memetakan klaster-klaster yang terus berkembang, menangani penderita, melacak penderita, mengkarantina, bahkan hingga sampai menerapkan PSBB ya. Ini semua dilakukan untuk mempercepat penanggulangan bencana sosial ini. Nah, semoga saja vaksin segera ditemukan dan segera berakhir COVID-19 ini, sehingga kita bisa bekerja normal, ekonomi pulih kembali harapannya, sehingga masa vakum yang demikian ini yang sangat meresahkan ini kembali normal, karena bisa menimbulkan berbagai gejala di masyarakat, misalnya pencurian, penodongan dan sebagainya. Ini harus diantisipasi ya. Makanya harus menjaga keamanan lingkungan masing-masing. Nah, pemerintah juga mengikuti perkembangan COVID ini dari yang awal, misalnya begitu merebak COVID-19 di negeri ini dengan slogan perang melawan COVID. Tapi nyatanya begitu lama COVID-nya terus menyerang, kita damai dengan COVID. Artinya ya kita waspada. Justru kewaspadaannya harus ditingkatkan dengan protokol kesehatan tadi. Nah, sekarang pemerintah terakhir mengembangkan slogan new normal ya, artinya kehidupan baru yang dengan memegang teguh protokol kesehatan ini demi menghidupkan kembali aktivitas ekonomi masyarakat yang sempat lesu. Kita bisa lihat di lingkungan kita banyak mulai PHK dan sebagainya. Bahkan untuk konsumsi sehari-hari saja begitu mengkhawatirkan, sehingga kita yang mempunyai sedikit lebih harus mampu mengamankan jaring sosial ini. Setidaknya tetangga, sanak saudara seperti apa perkembangannya dilihat, kalau perlu dibantu. Ya tadi misalnya mulai mengembangkan menanam sayuran hidroponik dan sebagainya. Ya, memakai kaleng bekas dan sebagainya, memelihara ikan di drum, hanya yang memanfaatkan barang-barang bekas sehingga efisien. Di samping barangkali dapat mengembangkan minat yang lebih, maka bisa diteruskan hobi tersebut dalam rangka memenuhi kebutuhan sehari-hari, kan lumayan dapat menunjang. Nah, kira-kira demikian pembelajaran kali ini, semoga dapat dipahami dan dipelajari lagi melalui materi yang sudah saya kirim melalui aplikasi Jaga Taro, baik modul maupun tugas yang saya berikan, dan sudah dikumpulkan sesuai tanggal, yaitu 20 Mei ya. Sehingga saya bisa menyusun nilai-nilai yang saya dapat dari tugas kalian. Sudah 2 kali ulangan harian, kemudian tugas-tugas selama daring, nanti setelah lebaran kita ulangan sekali lagi dan latihan soal. Kemudian kalian akan mengikuti PAT dan akan terbentuklah nilai-nilai rapat, tapi juga berdasarkan sikap dan perilaku kalian selama semester 2. Jadi nanti tunggu rapotnya. Kemudian tetap kalian jaga kesehatan.
tetap di rumah saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.